Ruang Bicara IPA. Aku Eva. Aku Caca. Nah, kita berdua di sini bakal ngajak kalian untuk sama-sama ngobrol, ngebahas apapun yang menarik dan juga pastinya seru. By the way, di sini kita nggak cuma berdua aja loh. Bakal ada 2 bintang tamu yang bakal nemenin kita berdua untuk ngobrol dan membahas apapun yang menarik dan juga seru. Pasti teman-teman yang nonton juga udah pada penasaran kan, apa sih topik yang bakal bahas dan siapa sih 2 bintang tamunya? Nah, so stay tune. Nah, di sini udah ada 2 bintang tamu keren kita nih guys. Nah, ada Stella Piana selaku Ketua UM HMJ Pendidikan IPA Kabinet Calakrida, dan ada Dita Darul Ashifa selaku Wakil Ketua Umum HMJ Pendidikan IPA Kabinet Calakrida. Nah, gimana nih kabar Kak Tela dan Kak Dita hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Buat hari ini baik. Buat hari ini baik. Oke, terus kalau kesibukannya Kak Tela sama Kak Dita tuh apa sih sekarang? Ya, kalau sibuk kita lagi ada 4 praktikum, jadi semester itu ada 4 mata kuliah yang praktikum. Sebenarnya kalau praktikumnya tuh gak terlalu menyita waktu ya, lagian pun asik gitu main-main alat yang aneh lagi. Cuma dengan lapraknya yang bikin sibuk. Ya, buat teman-teman yang nonton, disclaimer. iya, buat teman-teman yang nonton yang belum tahu, jadi ini beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulanan yang lalu, Tela dan Dita ini baru aja dilantik. Sebenarnya nggak cuma Tela dan Dita juga sih, satu himpunan yang dipimpin sama Tela dan Dita itu baru aja dilantik sebagai anggota dan pengurus HMJ baru. Nama HMJ-nya yang buat sekarang itu Kabinet Cakrakrida. Nah, ngomong-ngomong tentang Cakrakrida nih ya, mungkin penonton ini masih asing sama nama Cakrakrida gitu kan, namanya kalau kedengeran sama kita tuh keren banget ya. Cuman mungkin yang nggak tahu di luar, iya, yang masih asing tuh masih nggak tahu gitu nama arti dari nama Cakrakrida sendiri itu. Mungkin bisa dikenalin. Ngejawab duluan ya. Kalau misalkan Cakrakrida itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta ya. Itu ada 2 subkata. Yang pertama itu cakra, sama yang kedua itu krida. Dimana cakra itu kalau misalkan kita lihat secara arti, cakra itu kan roda, sedangkan krida itu pergerakan. Nah, dimana roda itu kalau secara esensinya kita lihat si roda ini kan punya jari-jari ya, dan itu bisa melambangkan anggota-anggota himpunan. Si lingkarannya ini, diameternya ini bisa digampangkan sebagai suatu wadah yang menghimpun gitu. Jadi si roda ini gak akan pernah bergerak kalau misalkan si ruas jari-jarinya itu enggak lengkap gitu. Terus yang kedua itu pergerakan. Kenapa pergerakan? Karena menurut saya hidup itu selalu bergerak dan dinamis, dan harapannya kabinet ini akan selalu bergerak gitu, walaupun gak terlalu cepat, walaupun gak terlalu banyak pergerakan dan gak terlalu aktif, yang penting kita itu selalu bergerak gitu. Itu sih sebenarnya kalau esensi dari makna kata Cakrakrida ya. Keren banget ya Pak. Keren banget keren ya. Kepikiran gitu sampai situ? Iya. Emang kadang tuh mungkin teman-teman nggak tahu ya, kalau misalkan Tela ini emang orangnya kadang suka out the box loh guys. Ya guys. Mind blowing kadang. Need to more information. Ya, jadi cukup tahu aja. Jangan gitu, nanti saya besar kepala loh Kak. Gak apa-apa, tinggal betusin aja. Saya punya jarum pentul kok. Agak aneh ya saudara ini. Oke. Tadi kan kita udah kenalan nih sama buat nama kabinetnya sendiri. Terus kalau mungkin teman-teman penonton juga pengen tahu nih, dari kan yang namanya himpunan, organisasi pasti ada aja departemen, bagian-bagian yang mungkin dari bagian-bagian itu punya tupoksinya masing-masing. Boleh nggak sih dikenalin dari masing-masing departemen yang ada di HMJ Pendidikan IPA Kabinet Cakrakrida sendiri? Ya mungkin izin jawab ya. Sebenarnya kurang lebih sama kayak kabinet tahun lalu, ada 7 departemen. Namun perbedaannya ini ada di nama departemennya gitu. Kalau kabinet tahun lalu itu nama departemennya itu pakai bahasa Inggris gitu. Dan kalau tahun ini itu kita pakainya bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu ada departemen kaderisasi gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama gitu, ketika waktu kita jadi maba gitu, itu kan yang mengakomodir semua kegiatan kita, dari yang datang SPOK, pokoknya semua kegiatan-kegiatan maba itu yang mengadakannya dari departemen kaderisasi gitu. Lalu yang kedua ini ada departemen minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini itu tuh tugasnya memfasilitasi minat dan bakat dari KBM Pendidikan IPA gitu. Jadi di Pendidikan IPA tuh bukan cuma ngelaprak terus praktikum, tapi kita ya ada juga kegiatan minat dan bakatnya gitu. Terus ada departemen kewirausahaan ya, seperti nama departemennya gitu ya,
Departemen Kewirausahaan ini tuh biasanya jualan gitu. Jadi untuk meningkatkan stabilitas, untuk menambah penghasilan juga gitu ya buat Departemen Kewirausahaannya, terus buat membantu bendung juga gitu dari segi keuangan gitu. Lalu ada Departemen Menkominfo, mungkin yang lagi menyelenggarakan acara ini gitu ya, Departemen Menkominfo. Fungsinya ya sebagai yang mengakomodir sosial media dan informasi-informasi semuanya itu ada di Menkominfo. Lalu ada Sosvokasi ya, atau sosial dan advokasi. Ini tuh kayak menghimpun informasi-informasi sosial yang nantinya akan disalurkan kepada mahasiswa dan yang akan diaudiensikan gitu kepada mahasiswa, dan ada advokasinya itu kayak bagian yang ngurus UKT, beasiswa ya, yang kayak gitunya itu nanti diakomodirnya sama Sosvokasi. Lalu ada Departemen Pendidikan. Nah, Departemen Pendidikan ini tuh yang fokusnya di bidang pendidikan, kayak misalnya esai ya, kan kita sekarang bentar lagi nih mau ngadain proker pertama ya. Proker pertamanya itu klinik ilmiah. Di dalamnya itu kan ada seminar klinik ilmiah dan ada lomba esainya juga gitu. Terus yang terakhir itu ada Departemen Kerohanian ya, seperti yang kita ketahui gitu, kalau kerohanian ya fungsinya mungkin biar anak-anak HMJ-nya dan KBM-nya itu lebih bisa menjaga kerohaniannya gitu. Iya, biar lebih agamis ya. Iya. Seenggaknya nggak keluar jalur ya. Iya, ingat Allah. Iya, selalu ingat Allah. Nah ya nih teman-teman, tadi kan udah dijelasin tuh sama Dita tentang departemen yang ada di HMJ Pendidikan. Terus kan tadi udah dijelasin juga ya guys tentang kabinet Cakrakridanya sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang berbeda gitu dari kabinet Cakrakrida dengan kabinet sebelumnya? Ya, dari hal-hal kecil dulu ya mungkin ya. Yang pertama itu mengenai keorganisasiannya. Dari namanya, sebenarnya kalau teman-teman nyimak ya dari IG IPA di scroll ke bawah itu, dari nama-nama kabinetnya itu yang kemarin-kemarin kabinet yang kemarin itu biasanya integrasi kayak gitu kan, eksplorasi yang berbau ilmiah lah. Kalau sekarang itu kita mencoba buat keluar dari zona itu pakai nama dari Sanskerta gitu. Pengen yang lebih lulus-lulus aja gitu kan, Cakrakrida. Kemudian yang membedakan tadi udah disinggung sama Waketum, mungkin dari nama-nama departemen itu kita ubah lagi ke bahasa Indonesia, karena dari beberapa periode ke belakang itu kan kayak kalau misalkan kita ngedengar di himpunan lain ya departemennya ada kaderisasi, sedangkan kita kan HRD gitu, dan itu lumayan asing mungkin buat teman-teman di luar. Jadi kita coba buat disamain lagi gitu sama teman-teman himpunan yang di FKIP loh. Terus kalau buat perbedaannya, yang pastinya tiap-tiap kepemimpinan itu punya tujuannya masing-masing gitu. Yang membedakan adalah dari visi misinya, walaupun mungkin hampir kalau misalkan kita sama ratain setiap himpunan yang ada di IPA ini pengen yang pertama pasti meningkatin eksistensi, yang kedua menjadi wadah bagi teman-teman KBM baik di minat bakat secara intelektual, akademik maupun non akademik, kemudian pengen menjalin kerjasama yang baik, kurang lebih seperti itu. Tapi tiap-tiap kepemimpinan mempunyai gaya kepemimpinan dan cara kepemimpinan yang berbeda-beda, begitupun buat alur organisasi tahun ini seperti itu. Kalau yang membedakan itu. Tadi kan baru aja dibahas mengenai apa sih yang ngebedain kabinet Cakrakrida sama kabinet-kabinet sebelumnya. Nah, ini fakta menariknya ya teman-teman. Tela ini, Fun fact lagi nih ya, banyak. Tela ini adalah perempuan pertama yang menjadi ketua umum HMJ Pendidikan IPA sepanjang sejarah HMJ Pendidikan IPA itu berdiri gitu. Dibangun jadi dari awal sampai sekarang Tela itu jadi perempuan pertama yang jadi ketua umum. Jadi kabinet Cakrakrida ini mungkin itu bisa jadi pembeda juga dari kabinet-kabinet sebelumnya. Jadi kabinet Cakrakrida ini kepemimpinannya dua-duanya itu perempuan gitu ya. Kayak gitu. Jangan banyak-banyak kan, nanti saya salting. Gak apa-apa kan udah makanan sehari-hari. Ya, emang gitu. Saya suka besar kepala sih, senang pujian sih. Dibikin Pujian salting. Haus ini ya, Validasi gitu. Sisi gelap ya guys. Oh ya. Terus kan tadi juga ada dibahas tentang perbedaan, terus kenalan-kenalan. Kita sekarang ngebahas tentang mungkin apa sih yang memotivasi Tela dan Gita buat yang mendorong kalian tuh buat mau gitu buat jadi seorang pemimpin di kabinet ini. Dita dulu kali ya. Mungkin ya karena sebelumnya juga udah ikut HMJ gitu ya, jadi kayak tahu gitu yang HMJ kemarin kayak gimana, terus
apa aja, lebih ke kayak saya punya keresahan di HMJ gitu, di yang kemarin dan pengen diperbaiki di sini gitu. Contoh hal kecilnya aja tuh kayak masalah keterlambatan gitu ya, seperti kita ketahui bersama gitu. Kalau banyak, pokoknya kita nih sering telat gitu kan, kalau ada acara rapat atau apapun itu tuh kayak suka telat. Nah saya tuh kesel gitu, maksudnya saya tuh orang yang cenderung on time gitu. Jadi ketika datang ini mau rapat gitu ya, ternyata rapatnya malah jadinya jam berapa karena anak-anaknya belum pada datang. Mungkin yang pengen diperbaikinya dari segi itu yang apa ya, salah satu hal yang memotivasi, tapi ya sebenarnya banyak sih gitu, cuma salah satunya itu gitu. Dan juga dari teman-teman, kepercayaan dari teman-teman angkatan 21 juga kali ya, dari yang anak-anak HMJ 21-nya yang ya mempercayakan saya dan Tela buat maju. Kayaknya jiwa-jiwa PDPI-nya Tela ini masih ini ya, masih terselubung gitu. Jadi guys ya, by the way, sebelum Tela jadi kok Tela mah jadi Dita. Maaf ya. Sebelum Dita ini diresmikan buat jadi wakil ketua di kabinet sebelumnya, itu Dita itu pernah diamanatkan buat jadi komdis. Ini mana komdis sendiri itu kan terkenal orang yang disiplin, galak gitu. Jadi jahat, kejam ya. Semoga sebagai wakil ketua nggak gitu ya, nggak galak dan nggak bikin anggotanya takut. Emang galak? Nggak, menindas doang sih, menindas. Suka menindas. Oke, kalau dari Tela sendiri gimana nih? Ya, sebenarnya saya belum terpikirkan pada saat itu ya. Pada saat itu saya belum terpikirkan saya akan ada di posisi ini. Saya jadi orang yang pertama kali dicari kalau misalkan ada masalah, pertama kali dicari kalau misalkan ada keributan. Cerita. Ya, jadi gini ceritanya nih. Pada malam satu suro, apa sih Udino? Jadi pada saat itu tuh pas musyawarah angkatan itu muncul 6 nama, di mana di antaranya itu kita berdua. Nah, disitulah nggak tahu ya, tiba-tiba saya tuh nyeletuk. Saya mau jadi ketum, kalian maksudnya dinaikin ya, kalian mau naikin namanya ke Musma KBM. Kalau misalkan anak-anak himpunan anak 2021 itu naik semua gitu, maksudnya 2 periode. Terus pada akhirnya kebuktiin kan, ya udah kita musma lah, udah musma udah beres, saya sama Dita udah kepilih. Sebenarnya pada saat malam itu tuh kayak ada rasa tanggung jawab aja gitu, orang lain aja udah sedikitnya ya, walaupun mereka mungkin cuma bercanda atau cuma menumbalkan kita istilahnya, kayak gini aja nih, kayak orang lain itu tuh udah percaya sama kita gitu, masa kita gak percaya sama diri sendiri gitu. Terus pikiran kedua, kalau misalkan saya gak naik ke Musma KBM, pertama gengsi. Yang kedua, kalaupun mungkin saya gak siap menang, tapi saya harus siap bersaing sama calon-calon yang lain gitu. Jiwa kompetitifnya ya mungkin ya, itu bara-bara. Tuh, terus yang kedua, selain daripada muncul rasa tanggung jawab karena teman-teman yang menyebutin juga, itu ada beberapa orang yang selalu memotivasi saya, termasuk ada cutting saya, dia tuh bilang kayak gini, kita itu anak desa, saya kan ini ya, saya dari Lebak jauh gitu, terpencil di pedalaman, bahkan teman-teman saya kalau misalkan bercandain pasti kayak gini, emang di Cibeber itu ada Alfamart ya? Emang sedih banget, sedih parah-parah. Seakan-akan gue tuh hidup di pedalaman hutan belantara gitu. Enggak gitu. Cibeber tuh gak seprimitif itu guys. Jadi ada satu cutting yang bilang ke saya kalau kita tuh anak desa, kita orang jauh dan kita tuh di sini butuh nama. Kalau misalkan kita nggak nyari nama, kita bakal tenggelam gitu. Itu mungkin yang memotivasi saya untuk pada akhirnya ya udahlah, mungkin siap, insya Allah sih. Baru ngejalaninnya berapa bulan kan? Iya, keren sih. Banget. Ya, karena jadi ketua dan wakil ketua itu pasti nggak gampang ya, bakal banyak banget resiko yang harus diambil dan ditanggung sama Tela dan Dita ya, atau ketua-ketua lainnya di luar sana gitu. Nah, ya tadi kan kita udah bahas tentang Motivasi. Iya, motivasi ya. Nah, kalau tentang tantangan nih, apa sih yang menjadi tantangan buat Teh Tela dan Teh Dita sebagai pemimpin baru? Apalagi tadi udah dibahas ya, Teh Tela itu perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua umum di HMJ Pendidikan IPA. Ya, jadi gini teman-teman. So, Chill banget ya, chill. gue nggak tahu kalau kecil itu bro. Kalau secil ini. Ya, Emang kita temenan? Ya, jadi gini, sebenarnya yang jadi tantangan itu yang pertama. Karena seperti yang adik-adik tahu ya adik-adik di rumah tahu. Jadi ya kita apa sih sebenarnya? Jadi gini, sebenarnya yang menjadi tantangan paling berat adalah menyatukan berbagai macam pendapat. Karena di himpunan ini
kalau misalkan sama BPH umum dihitungnya ada 48 ya, 48 pengurus himpunan gitu. Dari 48 kepala itu pasti punya pendapat masing-masing. Di mana setiap manusia itu pasti punya ego, keinginan untuk pendapatnya didengar, pendapatnya dipakai semua gitu. Jadi itu ya sebenarnya menyatukan pendapat dari berbagai kepala itu yang menjadi tantangan. Yang kedua adalah dari segi alur koordinasi ya, baik ke anggota gitu, secara baik saya nyuruh, misalkan saya nyuruh Alif gitu atau minta Alif buat nemenin, itu kan kayak agak gimana gitu ya, soalnya ada perbedaan juga gitu. Terus kalau misalkan ke atas pun sama, ke dosen ataupun ke teman-teman pimpinan yang lain, ormawa yang lain, apalagi kalau misalkan kumpul-kumpul gitu kan mayoritas cowok-cowok gitu, jadinya agak takut aja gitu. Sebenarnya itu gak bisa dijadiin patokan ya, cuman mungkin bisa dijadiin peringatan atau hati-hati aja gitu. Itu sebenarnya. Kalau dari saya sendiri mungkin ya kurang lebih sama ya, buat alur koordinasi dan lain-lain. Cuma yang lebih disorotnya mungkin karena FYI gitu ya. FYI ini guys, FYI lagi. Saya ini orang yang cenderung apa ya, bisa dibilang introvert. Terus kayak emang gak terlalu suka ketemu sama orang banyak, gak terlalu suka berinteraksi sama banyak orang gitu. Jadi ketika jadi wakil ketua nih, jadi kayak yang kayaknya emang harus dirubah deh gitu. Nah mungkin tantangannya buat ngerubah itu gitu, karena ya mau gak mau kan ketika kita jadi apa ya, ketika kita jadi pemimpin kan harus bisa gitu ya, dekat sama semua orang, apalagi sama anggota-anggotanya gitu, biar ya mereka juga merasa kerangkul gitu. Sedangkan kalau misalnya saya masih tetap aja ada di titik yang kayak gitu kan, maksudnya nggak baik buat sayanya, nggak baik buat anggotanya juga, nanti mikirnya kayak gimana, terus kayak buat kebersamaan dari HMD-nya juga itu bakal mempengaruhi gitu sih mungkin. Benar banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil suatu langkah baru, apalagi menjadi ketua dan wakil ketua, menjadi seorang pemimpin lah ya gitu, pasti bakal harus bisa nerima banyak resiko untuk kita tanggung ya pastinya, mau gak mau. Ya, terus kalau menurut Tela sama Dita nih, sebagai pemimpin ya, apa sih yang pengen kalian bawa, perubahan apa yang pengen kalian Dita bawa buat kabinet Cakra Krida sendiri? Saya dulu. Sweet batu. beneran. Allah. Gemeter, udah. Gua kan? Iya. Ya. Kalau misalkan yang pengen dibawa sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang pertama, pengen ngejadiin evaluasi tahun kemarin sebagai salah satu yang harus disoroti. Itu. Yang kedua, karena di sini itu banyak teman-teman yang pengen belajar, jadi yang harus saya dan Dita bawa ke himpunan adalah ruang belajar untuk teman-teman di sini. Gitu. Itu sebenarnya yang poin yang harus dibawa, yang mau saya bawa dan Dita. Jadi satu suara gitu. Ya, satu suara. Satu jawaban. Berapa ya? Oh iya, jadi harus satu, kita harus kompak ya. Kompak banget. Kita kan udah gini nih. Oh gini. Gini gimana maksudnya? Aduh, harus ditanda tanya ya. Kita cuma temen tuh. Kita serius. Aduh, ini kayaknya agak kode gitu ya. Tolong buat kita ya. Terus apa lagi nih yang bertanya nih, Eva? Kira-kira Kalau tentang dia kayak lagi mau wawancara ini ya. Apalagi. nih kalau tentang harapan, apa sih harapan buat kabinet Cakra Krida ini dari Tetela dan Tedita buat kedepannya? Jangan terlalu menaruh harapan ya. Aduh, jangan menaruh harapan. Bener guys, karena kalau misalkan kita menaruh harapan, apalagi sama manusia ya, itu nggak boleh. Kita dapat bakal kecewa. Sakit itu. Ingat ya kata Ali bin Abi Thalib itu pernah Masya Allah. bilang begini ke beliau. Sisi terang Tela. Beliau pernah bilang kayak gini. Semua kepahitan di dunia ini sudah pernah saya rasakan, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia gitu. Nah, ini buat kaum milenial yang masih suka berharap sama manusia pasti. Apalagi berharap sama dia yang udah jelas-jelas milik orang lain ya. Aduh, jangan sampai deh. Itu menyakiti dua belah pihak, dua pihak. Kayaknya mending mundur aja gitu ya. Mending mundur aja. Kayaknya emang hobinya sama yang gak tercapai kan. Ingat kata tukang parkir guys. Mundur. Maaf nih karcisnya. Serius. Ya, kalau harapan ya. Aduh, ketawa mulu ya. Iya. Harapan
harapannya sih tadi bersinggungan dengan apa yang pengen kita bawa. Harapannya teman-teman kan di sini pastinya mau belajar ya, pengen tahu, pengen dari pengalaman. Nah, harapannya himpunan ini khususnya Kabinet Cakrakrida itu bisa memfasilitasi keinginan teman-teman gitu ya, walaupun mungkin nggak akan pernah terwujud 100% kalau misalkan teman-temannya yang nggak ada keinginan yang kuat dan teman-temannya yang nggak bergerak gitu. Jadi pengennya himpunan kali ini, Kabinet Cakrakrida ini menjadi tempat belajar seluas-luasnya, menjadi tempat mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya gitu buat teman-teman. Karena menurut saya suatu himpunan itu gak bisa menjanjikan misalkan materi ataupun pelajaran kalau misalkan teman-temannya yang gak bisa ngulik sendiri gitu. Gitu. Ya Det, lanjut. Ya mungkin kalau dari saya karena kita adalah sebuah kesatuan gitu ya, karena organisasi adalah Indonesia mereka Gairah harga mati. ya karena himpunan ini berisi banyak anggota gitu ya, dan maksudnya kita diawali dengan punya tujuan dan maksud yang sama gitu, yang harapannya mungkin ke depannya dan ya semoga terus berlanjut gitu, harapannya dari HMJ Pendidikan IPA sendiri, dari anggota-anggotanya, dari kita-kitanya itu bisa konsisten gitu buat mewujudkan visi dan misi yang yang kita rancang gitu, dan juga kayak biar harapannya nih si anak-anak kita semua nih konsisten ada di sini gitu, jangan tiba-tiba ada yang keluar, ada yang ngerasa terbebani gitu, karena ya perasaan terbebani itu kita ciptakan sendiri gitu. Jadi ya coba buat suasana yang enak di himpunan ini, jadikan himpunan ini sebagai rumah gitu, sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Dan kalau udah kayak gitu kan enak gitu ya, jadi buat akomodir semua gitu, kayak masalah proker dan lain-lain itu tuh bisa kita bawa bareng-bareng gitu, kebersamaannya di ini. Jadi gini Cak, ya mengenai tadi ya, nimbrung Iya, boleh. perkataan dari wakil saya, kalau misalkan jangan merasa terbebani gitu, itu betul. Dan ada abang kita angkatan 18 tuh pas bagian motivasi organisasi di upgrading dan di rapat pembekalan, beliau ini mengatakan seperti ini, kalau misalkan di himpunan itu capek ataupun seru, enjoy ataupun enggak, itu tergantung mindset. Betul. Jadi itu betul benar-benar mindset teman-teman gitu. Kalau misalkan proker ini dibawa enjoy, kalian karena emang pengen belajar, karena emang pengen ketemu orang baru, karena emang pengen mencari pengalaman, bakal enjoy. Kalau misalkan kita kumpul, aduh pusing, capek, LPJ-an gitu, dimarahin dulu sama senior. Dimarahin dulu. revisi mulu gitu, editan revisi mulu, ronde revisi mulu, itu bakal capek ke bawahnya. Tuh. Ya. Iya, tapi gue setuju sih sama Tela dan juga Dita. Jadi kenapa aku bisa 2 periode, karena di kabinet sebelumnya itu kayak bener-bener di luar ekspektasi ya, walaupun emang dari padat-padatnya proker agenda yang kita jalanin kemarin, tapi orang-orangnya itu bisa gue jadiin alasan buat kayak punya kayak temen di luar temen-temen kelas gitu. Jadi kayak orang-orangnya juga seru gitu. Jadi betah apa enggaknya kita di himpunan, pusing atau enggaknya itu benar-benar emang kita sendiri yang nyiptain kayak gitu. Ya, terus nih mungkin ini karena waktunya juga terbatas, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya buat Tela dan Dita. Mungkin kesan pesan yang mau Tela dan Dita juga kasih ke anggota-anggota himpunan Kabinet Cakrakrida atau juga ke KBM IPA lainnya gitu. Kesan-pesan ya? Yap. Tiada kesan tanpa kehadiran. Ya. Gak ada luka asik gitu aja sih. di kartu. Jaga hatinya ya. Aduh, gak janji. Iya. Kalau sangat pesan-pesan ya, gue dulu kali ya. Boleh. Ya, dari yang paling tua kan. Jadi, Iya, siap. kalau misalkan kesannya mungkin karena saya belum terlalu lama ya menjadi seorang pemimpin di himpunan. Mungkin buat teman-teman KBM, kalau misalkan kita ngadain acara, itu bisa lebih diramein lagi gitu. Karena sebenarnya gini, uang yang turun dari fakultas itu kan emang dialokasiinnya buat KBM ya. Dan kita ngadain acara juga buat KBM. Kalau misalkan teman-teman KBM nggak bisa menikmati acara itu, nggak bisa berpartisipasi di acara itu, bahkan kehilangan motivasi untuk
turut serta memeriahkan acara himpunan, mungkin itu bakal menjadi suatu peringatan ya. Itu uangnya tuh sebenarnya sah apa enggak gitu tuh iya, kita betul. pakai kayak gitu mungkin teman-teman. Dan pesannya buat seluruh KBM juga pengurus, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau misalkan ada keinginan yang bisa disampaikan, nanti ada juga ruang advokasi kita buka selebar-lebarnya, ada IG IPA Skui juga kan, ada IG-nya HMJ IPA juga. Nanti teman-teman kalau misalkan ada keresahan, ada keinginan, ada harapan, bisa disampaikan di situ gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman KBM mau confess juga bisa loh di situ kan. Nah, iya nih guys, for your information, fun fact lagi nih ya. Fun fact terakhir. Iya, fun fact lagi. IPA Untirta sendiri itu punya akun Instagram yang official selain IPA Untirta yang IPA Untirta itu, yaitu nama IG-nya ada IPA Skuy. Jadi di IPA Skuy sendiri ini itu kalian bisa mencurahkan isi hati kalian ke keluh kesah teman-teman untuk mencurahkan apapun yang kalian rasain, baik itu tentang fasilitas kampus, terus bisa juga confess ke crush kalian nih kalau misalkan kalian mau ya, di situ juga bisa. Dan yang pastinya di situ juga bisa jadi ladang informasi yang mungkin teman-teman belum bisa dapetin di akun-akun sosial media Untirta yang lainnya gitu. Tuh. Ya mungkin udah sih itu aja ya. Kayaknya udah capek juga nggak sih? Udah malam. BTW, ya by the way kita mau bilang makasih banget nih buat Tela sama Dita karena udah ngeluangin waktunya buat datang ke acara Rubik Rubik IPA. IPA. Ya sebenarnya kita sibuk banget ya. Abis ini mau naik korsel. BTW dari tadi nih Tela sama Dita udah ayo korsel gitu. Sebenarnya kita sibuk banget guys. Jadi agenda hari itu ada on air gitu kan. Kalau Iya. biasa lah panggilan. Cewek panggilan. Itu ya. Jadi kan sibuk ya guys. Ketemu kita tuh sibuk. Salah satu agenda kesibukannya itu naik korsel. Iya naik korsel. Mengobati inner child. Mengobati inner child. Nah, oke guys, mungkin itu dulu ya untuk episode di Rubik IPA hari ini. Jangan lupa buat pantengin episode-episode di Rubik IPA selanjutnya, karena kita pastinya bakal ngangkat topik yang seru-seru banget dan pastinya menarik banget. Betul banget. Dan juga jangan lupa follow akun sosial media kita di deskripsi box ya, di bawah. Oke, dan jangan lupa Subscribe, share, and like. Jangan lupa komen juga. Jangan lupa komen di bawah, ramein. Oke, aku Caca. Aku Eva. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next episode.